sakit dari Vengeance-nya karena double damage. Nah, ini emblemnya Assassin. Bayangkan dengan damage yang udah sakit dibikin lebih sakit lagi, dan biasanya kan pakai emblem tank kan ya atau Vector. Orang tuh udah biasa, oke Arlott sakit tapi ya segitu aja sakitnya. Sekarang emblem Assassin orang bisa di luar ekspektasi loh dari segi damage output. Tadi kita lihat korelasinya benar-benar ngebuat Noria kewalahan. Even udah dibantu juga dengan Ryan Nizar di sisinya. Turtle kedua kali ini udah mulai muncul, sudah mulai dibuka inisiasinya oleh teman-teman dari Warmill Gang. Sedangkan di area mid lane, Bos Kuroki udah mulai membuka karya Heartguard untuk memberikan teori ancaman dan informasi. Tidak ada Heartguard namun flicker dari Vinsmoke dengan Realm Offended. Connect karya Nizar tidak ada follow up, tapi justru dirinya yang harus ditumbangkan harusnya. Bakal coba untuk nge-buying time terlebih dahulu di sisi lain dari tim Vector bagi, di mana Nizarnya terkikis dengan satu buah Electrifying Beats yang dibuka oleh Elyato. Satu pemain down, pertukaran mengarah ke area roamer, tukar roamer. Wah, lagi-lagi Vinsmoke bikin momen dan ditabrak sepertinya. Oke, Lavzi maju ke depan dan Elyato langsung ditewaskan begitu saja mengarah ke area 2 tukar 1 yang tidak untung bagi Salvador Ozon. Tidak ada Elyato, tidak ada sosok pemegang Retribution. Turtle bisa di setup kali ini dan dicepetin, bahkan Alecto Final Blow digunakan untuk make sure Turtle-nya ini dipegang oleh Warmill Gang. Yes, nampaknya ada switch lane yang dilakukan ya, upaya untuk mendapati kompensasi dari sosok Kuraki menghadapi kekosongan juga yang ada di area bawah. Tapi lawannya ada Crystalisia yang rotasinya cepet banget sehingga bisa dicegah secepat itu juga. Tapi landing kalah tau, Bennett itu nggak kuat landingnya selama lawannya Arlott ya. Tapi kan biasanya Arlottnya Arlott defense nih. Nah, kalau Arlott damage mungkin ada sedikit change buat balikin keadaan. Tapi di bagian top lane nih, rotasi dari teman-teman Warmill Gang sudah terarah banget. Dia tahu nih, mungkin Vector kuat di awal tapi nggak bisa di mid. Tabrakan lagi dilakukan begitu saja, men-trigger ada Heartguard yang masuk ke tubuh dari Elyato. Tapi informasi yang cukup mahal diterima. Meanwhile di area bottom lane kembali masih ada duel antara Kuroki dan juga Crystalisia. Electro Final Blow. Dan status presetan dari front of A membuat Kuroki tewas. Sedangkan mid lane-nya akan dibayar kembali kontan dengan area 1. Outer mid lane Taran yang berhasil dihancurkan oleh pemain-pemain dari Warmill King di menit kita yang ke-6. An eye for eye, itu dia. Tadi skill yang sangat tepat untuk timingnya Benedetta melihat Arlott-nya ngebuka stun, langsung di counter dan terkena stun balik, ya udah dead end untuk Arlott. Gue nggak tahu apa yang terjadi, tapi kayaknya memang Vengeance-nya cooldown. Jadi ada sedikit misplay mungkin dari mekaniknya. Tapi ya, kali ini dengan ada si Halberd udah lebih sakit lagi. Harusnya ya, ditambah lagi nampaknya kematian dari Kuroki akan dibalaskan dengan adanya gerakan dari dua pemain dari Salvador Ozon. Alecto Final Blow tidak bisa menyelamatkan nyawa dari Crystalisia. Meanwhile, Heartguard kali ini dibuka dari area bawah mengarah ke area atas. Kuroki bakal coba untuk mulai mengusir mundur ke arah Nizel, namun di area mid lane kita lihat estetiknya berhasil ditewaskan begitu saja. Namun Noria masih bisa survive dengan adanya Motivation Roar yang dibuka oleh seorang Nizar. Masih aman sih, ini tanggung kayaknya deh. Kalau tadi sekalian Petrify kayaknya bisa dapetin kill gampang. Final Slash keluar tadi. Tapi space yang diberikan juga ini bisa dapetin turret di bagian top lane. Masih aman juga, gak yang sampai gimana-gimana. Dan jangan lupa, kalau ngomongin soal turret di awal, ini udah kelihatan objektif yang diamankan dari Warmill Gang ini lebih pasti daripada teman-teman Salvador. Karena yang bolong nih tengahnya, poros utama dari map, itu udah nggak ada. Yes, ini center vision yang ngebuat dia bakal lebih luas. Tapi Kuroki dive in, karya turret cukup berani. Damage dari Noria udah mulai masuk, karya Kuroki terlalu eksplosif. Tapi masih bisa ditahan dengan adanya Love Heart yang dibuka oleh seorang Berlin. Oke, ini dia nih yang harus diwaspadai. Tapi kalau ngomongin Turtle kayaknya bisa diambil sih kayaknya nih. Harusnya ya. Tapi Elyato dekat. Mungkin bisa dikontes juga. Oke, we'll see. Vinsmoke udah mulai berada di area teritorial Turtle. Ada Electrifying Beat. Retribution Open membuat Turtle terakhir berhasil diamankan oleh Elyato. Tapi nampaknya mereka memaksa adanya satu buah pertikaian yang terjadi, mana Vinsmoke-nya tewas. Dengan area satu buah Phantom Slash dibuka begitu saja oleh seorang Crystalisia. Dan bahkan Grip-Up-nya tumbang. Dengan ada damage tambahnya diberikan oleh seorang Noria dan bahkan Lavzi. Bakal coba untuk putar balik mundur ke belakang, namun double kill berhasil disecure oleh sosok Elyato. Pertukaran berhenti di 2 untuk 2. Team fight tanpa adanya estetik itu yang membuat sulit sekali tadi dari Warmill Gang untuk memegang kendali dari team fight barusan. Ditambah dengan Turtle yang berhasil di take over oleh Elyato. Still Turtle yang begitu baik tadi membuat kali ini goldnya dipegang oleh Salvador Ozon. Yes, itu dia counter setup ya. Yang dimana tadi aku pikir dari Elyato ya udah mau mundur ya. Tapi ternyata dengan kalkulasi yang pasti juga akhirnya dia bisa jadi finishing touch yang pasti untuk bisa menyeimbangi terkait
apa yang tadi terjadi di area turtle-nya. Reset kembali dilakukan dan kita lihat udah ada si Halberd juga di tubuh seorang Crystalasia, Lim. Iya sih, cuman ini Arlott Endless Battle loh. Sakit bener ini Arlott Endless. Pengen langsung ke arah si Halberd juga untuk matiin anti-regen dari siapapun, mengurangi motivation roar juga. Yep. Tapi ya, kalau dilihat dari itemnya estetik ini udah kayaknya ini mode super safety sih. Sampai di item keduanya pakai Winter loh. NOD Winter ya, wow. Dia udah benar respect dengan komponen hero yang dimiliki oleh Salvador Ozon nampaknya. Sedangkan kalau kita lihat juga ada Flash of the Assist ya di tubuh dari sosok Berlin. Yang setidaknya dari sisi shieldnya ini bakal ngebantu juga nantinya dari Love Wave yang dia buka. Keadaan tidak mencekam sebelumnya ya. Mereka sama-sama nurunin tempo, tapi ini agak sedikit riskan sih kalau nyuruh Berlin handle satu lane di area top lane. Ya jatuhnya defensifnya aja sih. Jadi dia nggak usah keluar, dia nggak usah nge-show. Dia tahan aja, nanti kasih teman-teman Warmilnya untuk nge-clear. Nanti dia baru defense pas udah dekat sama turret atau pas teman-temannya juga udah bisa nge-backup. Itu baru dia datang. Oke, dia masih belum mau show off juga ya. Itu jadi keputusan yang bijak. Dan Turtle kini udah mulai berubah menjadi Lord juga. Lord yang nampaknya udah mulai dipancing ya. Teman-teman dari Warmill Gang kini akan kembali memulai untuk memancing keributan di area objektif netral kita, Lim. Makanya nih, kalau Lord kayaknya harus di-fight dulu orang yang dituju sama Warmill Gang. Yes, dan ini yang dilakukan juga oleh teman-teman dari Salvador ya. Mereka akan berfokus mengarah ke area satu target operasi. Council Play akan mengawali gerakan yang akan dibuka, sedangkan Lordnya tidak terreset. Lihat akan coba untuk meneruskan pergerakan tersebut mengarah ke area Lord dengan dia lantunan Electrifying Beat. Sedangkan Nidzer bakal coba untuk dengan retribution jam output coming from Lassie. Membuat Lordnya berhasil di take over oleh teman-teman dari Warmill Gang. What a great calculate. Dan bahkan mereka bakal coba untuk memaksa team fight. Namun nampaknya teman-teman dari Warmill Gang memilih mundur kembali secara teratur di area mid lane. Bahkan Kuroki pun menjadi korban dari pertempuran barusan. Lord yang diamankan ini bisa menjadi momentum yang lumayan penting. Lumayan bagus untuk teman-teman Warmill Gang karena kondisi sebelum Lord gold mereka kalah. Dan sekarang gold mereka sudah mulai mengejar recall dibalas recall. Ya sudah mulai seimbang dan bahkan mereka memasuki ke area percentage lini pertahanan turret yang cukup krusial ya. Tapi Lemzy sudah mulai memancing keributan. Nampaknya satu inner turret harusnya berhasil dihancurkan oleh teman-teman dari Salvador Ozon. Di BKP banyak banget sih. Kalau salah-salah gerak adanya dipanis loh ini Salvador. Nggak boleh sampai ke trigger juga. Nggak ada flicker dari Vinsmoke mau nggak mau. Ini bakal susah untuk inisiasi. Iya, mereka harus mengkalkulasi dengan sangat bijak. Karena Lord kali ini akan memangkas beberapa inner yang dimiliki. Flicker dari Kuroki. Jadi informasi yang cukup mahal ditelan oleh pemain-pemain dari Warmill Gang. Sedangkan nampaknya Movender kenaikan target operasi Lemzy masih bisa sustain. Terkait banyaknya damage yang masuk ke area tubuhnya. Agak susah sih memang kalau ngomongin Fredrin yang udah mulai jadi gitu kan. Levelnya nggak ketinggalan. Dan ada pressure rate yang bisa ngebalikin keadaan nanti. Dibuka Million Fury. Oke, bakal coba untuk di-healing lagi dengan area satu momentum roar. Alexa Battle Blow mengitari karir beberapa pemain. Namun dibalaskan dengan area satu buah Red of OJ dan juga lantunan dari Electrifying Beats. Disusul lagi dengan Herkan di dalamnya buat double kill. Berhasil diamankan begitu saja oleh Yato. Satu potential player yang dimiliki oleh Salvador Ozon bakal terus memberikan satu buah kecapan mengarah ke area Lemzy. Yang masih bisa mensustain damage yang diberikan oleh Lemzy. Bertahan di sepertian detik. Dan kanan kiri Lemzy still survive di area top lane. Oh masalahnya Kuroki yang datang stun lagi dan bisa ditumbangkan kali ini 3 member dari Warmill Gang menghilang. Push yang gagal. Lagi-lagi defensif yang begitu baik Salvador Ozon. Game pertama dan game kedua masih sama, mereka sama-sama kuat defense. Yes, masih bisa bertahan tapi nampaknya ada punishment lagi dengan adanya pergerakan dari dua pemain. Alecto Final Blow, killing spree berhasil disegel oleh Crystalasia. Trapping lagi-lagi ecstatic. Dia udah siap banget tadi di posisi, memang dia nunggu Joy ini akan ngambil buff. Dan memang lama juga sih tadi dia nge-trap di sana. Dia nungguin tuh udah lama banget lah, 30 detikan lebih. Dan Benedetta-nya tahu nih, Crystalasia tahu damage dari ecstatic ini nggak cukup. Dia cuma punya sisinya aja. Dia bisa kontrol tapi dia nggak bisa untuk dapetin kill. Jadi langsung di follow juga. Trade-nya lumayan banget, jungle ditukul jungle. Bahkan sekarang zona yang dipegang sama Salvador Ozon ini udah cuma setengahnya aja nih. Udah nggak bisa pegang setengah map tapi hanya setengah zona yang mereka punya aja. Yes, udah mulai dipersempit. Sedangkan teman-teman dari Warmill Gang akan sangat diuntungkan juga dengan mengutus satu player ya, Crystalasia yang diutus untuk main secara proaktif juga, nge-manage wave.
Dan kalkulasi yang masih perlu dipertimbangkan juga terkait bagaimana ketepatan waktunya masuk ke area Lord yang udah mulai dipoking. Soalnya ini beda goldnya nggak jauh ya. Jadi kayak ya masih bisa dibalikin kapanpun. Chance-nya masih kayak 50-50 gitu. Vision udah mulai terbuka dan Finsmoke sakit juga sih Bang lama-lama Bang. Digebukin begituan Bang. Waduh, itu benar-benar perih banget ya. Sama unit yang dibuka oleh Static. Ada Final Slash ya yang tadi udah tidak mengenai target operasi juga. Lordnya belum terreset. Aduh, Sedangkan Retri. Elyanto udah mulai dimasuki dengan area 1 Horde ataupun Retribution yang masih on point di tangan sosok Lamp. Jadi dipaksakan teammate begitu saja. Di mana Elyanto tumbang menjadi korban pertama dan mega kill. Russell disegel oleh Crystal Lysia. 2 pemain down untuk Natik. Dan nampaknya Krimpau menjadi korban selanjutnya. Namun dia masih bisa selamat mundur ke arah belakang. Oh, lagi-lagi I'm offended yang dihindari. Kali ini Lordnya datang dari arah top lane. Trillion push mungkin bisa berjalan dengan baik. Bahkan Bestar di bagian mid bisa dihancurkan sebelum Lordnya hadir. Oke, harusnya ya ada perbedaan kuantitas yang cukup nyata dan jelas adanya dari teman-teman Warmill Gang. Ditambah lagi dengan adanya wave minion yang masuk di area sisi mid lane. We'll see bagaimana teman-teman dari Salvador Ozone akan mengatasi hal tersebut karena fokus dari teman-teman Warmill Gang cukup disiplin. Base terakhir sudah berhasil mereka hancurkan. Ada Hard Guard yang masuk ke area tubuh dari Green Puff. Lord yang sudah berhasil dikawal. Ada Electro Blow juga yang memotong pergerakan dari wave minion yang keluar dari pemain Salvador Ozone. Tapi Ecstatic tumbang begitu saja dengan daya sayatan dari langsung dan Electric Baby namun base-nya the right post dan 2-0 is real clean sweep untuk anak-anak dari Warmill Gang. Lagi-lagi Warmill Gang yang berhasil membuka luka MICC-nya bisa terselesaikan. Warmill Gang 2-0 Israel. Game pertama menjadi game yang berat bagi mereka, namun di game kedua mereka tampil dengan maksimal. Sempat coba untuk ditarik oleh Salvador namun gak bisa terlalu lama dan akhir hasilnya masih ada di Warmill Gang. Wow, what a great play. Warmill Gang ya kali ini menolak untuk menggunakan seluruh fasilitas